Assalamualaikum Bu Umi, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Nila, selamat sore juga Bu. Mana kabarnya hari ini Bu Umi? Alhamdulillah sehat Bu, meskipun cuaca lagi hujan ini Bu di Samarinda. Alhamdulillah sama Bu Umi di sini juga lagi hujan nih. Ah, terima kasih Bu Umi ya sudah meluangkan waktu sore ini. Iya Bu Nila, sama-sama Bu, terima kasih juga Bu. Hari ini kita akan coaching sebentar ya Bu Umi. Ibu Siap. mau ngomongin apa hari ini? Iya ini Bu, jadi hari ini saya mau bercerita nih Bu tentang pekerjaan saya Bu. Aduh, nah begini Bu Nila. Jadi akhir-akhir ini saya lihat nih Bu di kelas saya, ini murid-murid saya ini kalau belajar itu kayak malas-malasan, terus ngantuk. Nah, ini saya juga heran ini kenapa, apa penyebabnya ya Bu ya. Mungkin dari obrolan kita ini saya bisa mendapatkan solusi lah. Begitu Bu Umi ya. Kalau saya Iya Bu. tangkap dari pembicaraan Bu Umi tadi bahwa Bu Umi itu lagi memikirkan ibu yang tidak ada semangat belajar, nggak aktif, malas-malasan, gitu ya, Bumi ya. Iya Bu Nila. Hmm, sebenarnya apa sih yang membuat murid-murid Bu Umi itu kurang bersemangat di kelas? Nah, sepertinya gini Bu, eh, memang beberapa hari ini Bu ya, sekitar 1 pekan inilah Bu, saya ini memang masuk kelas ini apa adanya Bu Nila. Jadi karena di sini tuh lagi padatnya kegiatan sekolah ini Bu, saya jadi panitia macam-macam. Jadi saya tuh nggak sempat Bu nyiapkan materi pembelajaran, nyiapkan media. Nah itu saya nggak sempat gitu Bu. Jadi saya masuk kelas ya apa adanya lah, pakai buku pembelajaran yang dari sekolah, ya sama ya sambil ngobrol-ngobrol pakai metode diskusi itu Bu yang saya lakukan ini beberapa akhir-akhir inilah. Itu Bu, jadi saya lihat itu kok siswa saya ini ngantuk gitu Bu, ngantuk kok tidak semangat gitu. Baik Bu Umi, tadi Bu Umi sudah menjelaskan, Bu Umi ini jadwalnya padat, Bu Umi Hmm, juga memberikan pembelajaran dengan media apa adanya. Tadi Bu Umi ngomong begitu ya. iya Bu. Sekarang eh, Bu Umi biar bisa murid itu fokus belajar, kira-kira sumber-sumber belajar apa yang ingin Bu Umi gunakan agar murid itu bersemangat, malas-malas Bu Umi. Kalau saya lihat dari kondisi kelas itu Bu ya, karena memang kemarin itu saya ngajarnya itu ya apa adanya lah Bu, medianya juga media apa adanya karena memang kondisinya kegiatan sekolah juga padat. Jadi ya saya ini hanya pakai buku pelajaran aja ya mungkin itu yang membuat anak-anak itu jenuh gitu Bu belajar terus ngantuk ya malas-malasan saya lihat eh, hadir di sekolah itu ya di pelajaran saya itu ya kayak kayak hadir aja gitu Bu, kayak nggak ada ruhnya dalam belajar itu Bu. Kayaknya yang saya tangkap itu karena saya kurang menyediakan media kayaknya ini Bu. Jadi Ibu mengharapkan anak Ibu tidak jenuh, tidak malas, kira-kira di pikiran Bu Umi, media-media apa yang bisa membuat anak semangat di kelas, sumber belajar apa? Kalau yang sering saya gunakan itu kan PowerPoint ya Bu ya. Dulu tuh PowerPoint, terus video-video dari YouTube, terus media video yang real kejadian-kejadian di masyarakat dan sebagainya. Nah, itu yang
dulu yang sering saya tampilkan. Nah, itu memang saya lihat anak-anak itu karena tidak fokus hanya cuma membaca buku aja. Nah, ini Bu, sepertinya yang saya tangkap ini anak-anak ini jadi malas belajarnya karena salah satunya medianya itu yang saya kurang persiapkan kayaknya Bu. Mungkin media ini sudah menjelaskan sudah dengan PPT, dengan video-video anak itu kira-kira mungkin strategi sama metode-metode yang Ibu lakukan apa yang bisa membuat anak itu lebih semangat Bu selain ditunjang dengan sumber-sumber tadi. Oh iya Bu, nah karena memang beberapa akhir-akhir ini Bu ya, beberapa hari inilah Bu ya, ya katakanlah 1 sampai 2 pekan ini. Nah, saya hanya mengajarnya menggunakan metode diskusi aja, jadi anak-anak tanya jawab, cerita, diskusi, terus mengerjakan soal. Nah, mungkin untuk di kesempatan selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya mungkin bisa saya gunakan metode yang lain ya Bu, seperti problem based learning atau project based learning atau terus pembelajaran berkelompok, berpasangan, mungkin seperti itu kali Bu ya, bisa membuat anak-anak ini tidak hanya terfokus mengerjakan tugas sendiri jadi mereka ngantuk atau jenuh gitu. Wow, luar biasa Bu Umi ya. Jadi rencananya mau merubah strategi dengan problem. Bagus sekali. Jadi di situ anak-anak kita berikan masalah Bu Umi ya dengan mungkin dengan project juga. Jadi kira-kira kapan nih Bu Umi mau merencanakan atau merealisasikan rencana Bu? Karena hari ini sudah masuk hari terakhir di pekan ini Bu, mungkin saya minggu depan mulai merancang kembali Bu pembelajaran yang berbeda. Jadi supaya anak-anak itu gaya belajar anak-anak bisa tercukupi, terpenuhi, saya bisa menyiapkan di membayar hutang lah ibaratnya Bu ya, membayar hutang saya di pertemuan sebelumnya yang terkesan membosankan, monoton. Nah, mungkin ya di Sabtu sama Minggu ini saya akan prepare untuk uh, satu pekan ke depan nih pembelajaran saya seperti apa, metodenya apa saja yang harus saya gunakan, terus akan saya dukung juga dengan media-media pembelajaran yang menyenangkan, yang asik, yang tentunya bermakna dan sesuai dengan kodrat anak-anak. Mungkin Bagus seperti sekali. itu Bu. Iya. Luar biasa Bu Umi. Jadi rencana Ibu mau bikin metode, strategi, pembelajaran yang bermakna, dengan pembelajaran yang menyenangkan, aktif. Nah, di dalam pelaksanaan nanti kira-kira eh, ada tantangan atau hambatan untuk Bu Umi melaksanakan? Hambatan-hambatan kira-kira ada Bu Umi? Nah, kalau menurut saya ini Bu, hambatan-hambatan yang bisa terjadi itu ya tentunya kalau misalnya kita sudah lelah ya dengan kegiatan kita seharian full ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang tidak ada habisnya, peringatan hari besar nasional ataupun hari besar Islam dan sebagainya, mungkin hal itu tidak boleh juga dijadikan hambatan ya Bu ya. Jadi saya harus bisa memanajemen waktu, mana hal yang harus saya persiapkan untuk kelas dan mana yang harus saya persiapkan untuk agenda-agenda sekolah. Sehingga meminimalisir hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam pembelajaran saya. Bagaimana Bu? Wow, luar biasa Bu Umi. Memang hambatan-hambatan itu jangan kita jadikan sebagai halangan kita, tapi tantangan kita Bu Umi ya untuk merubah pembelajaran itu menjadi baik. Begitu mungkin Bu Umi. Nah, Betul sekali Bu Nila. ya rencana kan Ibu mau dari satu pekan itu merealisasikan kira-kira Ibu masih butuh dukungan atau bantuan dari rekan-rekan sejawat Bu ya. Iya Bu Nila, jadi kan apalagi kan saat ini ya Bu ya, di sekolah saya ini, saya kan guru mapel ini Bu, guru mapel bahasa Indonesia dan alhamdulillah juga di tahun ini ada guru barulah yang bisa membantu saya dalam mengajar di kelas karena yang guru yang satunya kan sedang
sedang tidak ini Bu, sudah diterima PNS seperti itu Bu. Jadi ada satu rekan kerja saya yang mungkin bisa saya minta tolong untuk atau berkolaborasi lah istilahnya, berkolaborasi untuk sama-sama menyiapkan baik itu media, strateginya ataupun apa namanya ini Bu, metode-metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. Mungkin saya akan lebih berkolaborasi lagi dengan rekan sejawat saya. Terlebih lagi ini rekan sejawat saya ini Bu, masih guru baru ini Bu di sekolah saya. Ya, baik Bu. Jadi Ibu untuk rencana membutuhkan dukungan dari teman-teman. Jadi semoga rencana Ibu ke depannya untuk perbaikan pembelajaran bisa sesuai dengan yang Ibu Umi inginkan, Ibu Umi capai. Jadi untuk minggu depan saya masih ingin tahu Bu Umi ya, eh, rencana Ibu apakah sudah bisa berjalan dengan lancar. Setidaknya saya pengen tahu juga kemajuannya Bu Umi ya. Iya Bu Nila, insya Allah tahap demi tahap ya Bu akan saya laksanakan supaya saya tidak lagi melihat wajah anak-anak saya itu malas, terus tidak semangat, ngantuk, tidak bergairah. Jadi memang itulah tugas tugas guru begitu Bu ya, supaya anak-anak ini eh, sudah datang jauh-jauh dari rumah ke sekolah, khawatirnya kalau tidak mendapat apa-apa. Jadi memang harus harus dipraktikkan ini. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Begitu ya Bu ya nilai. Baik, saya betul Bu Umi. Terima kasih banyak. Dari percakapan kita sore ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan Bu Umi? Ya, alhamdulillah Bu, dengan percakapan kita hari ini saya bisa terbuka lagi pikiran saya untuk bisa mengubah pola pembelajaran saya yang awalnya biasa-biasa saja, kemudian bisa mengubahnya menjadi pembelajaran yang menyenangkan ataupun berbasis untuk siswa seperti itu Bu ya. Dan ini memang tidak boleh eh, tidak boleh pembelajaran itu dilakukan biasa saja karena eh, adanya kegiatan-kegiatan sekolah yang sangat padat. Jadi luar biasa sekali Bu Nila percakapan kita hari ini. Saya bisa semangat kembali nih dalam menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak ke depannya seperti apa, karena saya juga tidak ingin anak-anak saya terus-terusan tidak semangat belajar, ngantuk di kelas atau tidak ada motivasi belajar. Nah, saya inginnya tujuan saya ini Bu untuk menghidupkan kembali kelas itu bisa terwujud dan bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu luar biasa saya dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Nila. Terima kasih banyak Bu Nila. Ya, sama-sama Bu Umi. Jadi minggu depan saya ingin tahu bagaimana Bu Umi merealisasikan rencana Ibu. Semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang Ibu Umi inginkan. Ya Bu Umi ya. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga Bu ya, mohon dukungannya Bu. Semoga saya bisa eh, memfasilitasi mereka di sekolah tentunya dan mereka bisa menjadi semangat dalam belajar. Apalagi usia anak-anak ini kan memang usianya belajar yang kita harus tumbuhkan terus motivasinya. Karena kalau tidak kita, siapa lagi begitu Bu ya. Bu Umi. Oke. Saya pasti mendukung Ibu apalagi untuk perbaikan pembelajaran. Mungkin sampai di sini percakapan kita Bu Umi ya. Minggu depan Baik saya Bu tunggu Bu Nila. Umi ya. Siap Bu Nila. Insya Terima kasih Allah Bu Bu Umi Nila. atas waktunya. Sama-sama Bu Assalamualaikum. Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nila. Sama.